warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel Dini Love Accounting ya. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana menghubungkan database file, master file, dan transaction file. Oke. Nah, di dalam akuntansi itu kan ini ya. Jadi saya tunjukkan. Jadi nanti kita akan coba pada satu siklus dulu, yaitu siklus revenue, ya, siklus pendapatan dan penerimaan kas. Nah, nanti database yang kita gunakan itu adalah data stok, data pelanggan, kemudian data supplier dan kode akun. Kemudian nanti di master file-nya kita akan menggunakan jurnal kas masuk. Kemudian di transaction file-nya itu ini POM BKM ya, atau bukti kas masuk. Ya, baik. Kita mulai dari master file dulu ya. Jadi, nanti kita akan hubungkan ketiganya. Di sini fungsinya adalah untuk membuat jurnal jurnal penerimaan kas, sekaligus kita membuat formulir atau dokumen kas masuk. Ya, biasanya kalau secara manual itu prosesnya adalah dari dokumen kas masuk, kemudian kita buat jurnal di jurnal kas masuk. Nah, ini kita prosesnya sekaligus ya, jadi satu prosesnya. Langkahnya adalah kita siapkan dulu buku jurnalnya, jurnal kas masuk. Di sini untuk tampilan jurnal kas masuknya sama seperti standar untuk pembuatan buku jurnal kas masuk ya. Jadi ada tanggal, ada nomor bukti transaksi. Di sini kita pakainya nomor BKM ya, bukti kas masuk. Kemudian akun di kredit itu nanti terkait dengan buku pembantu piutang. Ini nanti kita bahas tersendiri ya tentang buku pembantu piutang karena juga panjang pembahasannya. Kemudian nilai debitnya itu karena transaksi kas masuk berarti nilai debitnya adalah kas. Kemudian ini potongan penjualan karena biasanya kalau penjualan secara tunai itu bisa ada potongannya sehingga mengurangi kas yang diterima. Maka akun debitnya adalah kas dan potongan penjualan. Kemudian akun kreditnya karena mayoritas kas masuk itu berasal dari penjualan dan piutang usaha, maka di sini kita buatkan kolom supaya nanti tidak terlalu sering memposting. Tetapi ada kas masuk yang berasal dari akun lainnya, maka kita di sini juga sediakan kolom untuk akun lain-lain ya. Di kolom akun lain-lain ini, nanti akan berisi kode akunnya, dan di kolom lain-lain ini berisi nominalnya. Kemudian paling atas sendiri ini saya gunakan untuk ini ya, jumlah ya, jadi jumlah total seluruh transaksi. Biasanya standarnya kan di bawah, tapi ini di atas supaya ketika kita transaksinya itu banyak, tidak terbatasi dengan jumlahnya. Nah, seperti itu. Lalu di buku jurnal kas masuk ini saya juga menambahkan keterangan tambahan. Ya, di sini fungsinya karena di BKM-nya nanti juga ada transaksi kas masuknya itu dalam bentuk apa, apakah tunai, bank, atau dengan cek. Begitu ya. Oke, kita mulai saja. Bentar.
Nah ini ya, jadi totalnya seperti ini, bentuk dokumennya jadi seperti ini. Kemudian di sampingnya lagi, di sini ada kode akun juga yang kita tuliskan. Ini nanti fungsinya untuk posting, nanti akan dibahas di video lainnya untuk postingnya bagaimana caranya menghubungkan buku-buku jurnal ini ke dalam laporan keuangan. Ya, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Nah, untuk melengkapi buku jurnal ini ada beberapa fitur yang kita gunakan. Di tanggal ini kita pakai data validation, ya sudah saya jelaskan di video tentang pembuatan jurnal. Ya, saya ulangi sedikit ya. Jadi misalnya di sini kita ingin memasukkan bulan, kita tinggal blok saja. Oh, sebentar, ini listnya saya sembunyikan. Jadi kita bisa menyembunyikan list ya. Di sini kita klik sheet CIF ini ya, Journal of Cash Inflow. Kita klik, kita blok dengan sheet 2, kemudian klik kanan, kemudian unhide. Nanti akan muncul listnya di sini, list. Oke. Nah, untuk memunculkan list bulan seperti ini, kita pakai data validation, list data validation ya. Kita blok, kemudian kita klik data, kemudian pilih di sini di data tools, pilih yang data validation, kemudian ini diganti list ya, ini pakainya list, ini sudah ada rumusnya ya. Kemudian source-nya, sumber datanya adalah listnya. Di sini kita blok saja list bulannya. Oke. Ya, nanti akan memunculkan tanda scroll di sini ya, di samping selnya, tanda panah seperti ini. Kalau kita klik akan muncul pilihan bulannya. Nah, kemudian untuk tanggal juga sama, kita pakai data validation juga. Blok data, kita pilih data tools yang paling bawah ini ya, data validation, kemudian pilih list, source-nya, source tanggal di sini kita klik tanggal ya, source. Kita tulis sampai 31. Kemudian kita enter, kemudian kita oke. Ya. Nah, ini kita hapus dulu datanya. Nah, kode pelanggan ini juga bisa menggunakan list, sama caranya ya. Nanti nama pelanggan ini pakai rumus VLOOKUP. Ya. Kita hapus dulu saja semuanya. Ini. Bagaimana menggunakan rumus VLOOKUP ini, hapus dulu. Nah, di sini kita akan menghubungkan buku jurnal dengan database nama pelanggan. Rumus yang digunakan adalah rumus VLOOKUP. Caranya, kita klik sel yang ingin kita isi rumus, kemudian klik formula, pilih yang lookup and reference, kemudian pilih VLOOKUP. Oke. Kemudian lookup value itu adalah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, itu adalah coba Anda tunjukkan sel di mana nanti primary key-nya itu diletakkan. Nah, di sini primary key dari nama pelanggan adalah kode pelanggan.
yang rencananya akan kita letakkan pada sel D9, maka kita klik di sini D9. Kemudian table array itu adalah tabel database-nya ya atau data sumbernya. Table array. Karena nama pelanggan itu ada di database file database pelanggan, maka kita klik database pelanggan, kemudian kita blok ini ya, dari kode pelanggan, nama pelanggan dan seterusnya sampai semua pelanggan kita blok. Oke. Kemudian kita untuk kolom index number ini kita lihat ya, pada kolom nomor berapakah nama pelanggan itu berada. Dihitungnya dari urutan yang pertama itu adalah kode pelanggan, itu nomor 1, kolom nomor 1, maka nama pelanggan adalah kolom nomor 2. Jadi di sini kita ketikkan 2. Ya. Muncul NA not available. Supaya NA-nya tidak muncul, maka kita bisa tambahkan fungsi if. Gitu ya. Jika sel D9 ini tempat primary key-nya itu tidak ada nilainya atau kosong, 0, maka jangan munculkan value ya. Ini ya. Jadi saya ulangi lagi. Fungsi if itu kita pakai logika ya. Jadi logical test-nya seperti apa? Jadi logical test itu adalah hipotesisnya. Hipotesisnya atau dugaan ya. Jika sel kita memberikan logikanya jika sel D8 itu D9 itu kosong, maka gitu ya. Nah, di sini ada value if true. Value if true itu artinya logical test-nya benar-benar terjadi. Apa yang harus dilakukan si komputer? Ya, komputer jangan memunculkan tulisan apapun, maka perintahnya adalah tanda petik, spasi tanda petik. Gitu ya. Kemudian value if false. Jadi gimana kalau misalnya sel D8 itu ternyata ada angkanya, ya maka kita munculkan angka tersebut. Angka tersebut dari mana? Dari rumus VLOOKUP. Ya, jadi seperti ini. Ya, kemudian di paling akhir dari rumus kita kasih tanda kurung lagi. Enter. Nah, maka NA-nya hilang. Ya. Nah, rumus ini bisa langsung kita kopikan ke bawah. Ya. Nanti ketika kita pilih kode pelanggan, dia langsung muncul secara otomatis siapa nama pelanggannya. Ya, begini ya. Kalau kita hilangkan, dia hilang. Seperti itu. Kemudian, ini manual ya, karena sesuai dengan besaran transaksinya. Berapa kasnya gitu ya. Kemudian, ini juga manual, pot penjualan, piutang usaha, akun lain-lain. Ini bisa Anda pakai list, bisa manual. Kalau pakai list, kita tinggal buat dulu, tambahkan list di sini untuk kode akun ya. Ya, kita di sini belum ada list kode akun. Ya, kita bisa tambahkan copy saja dari database kode akun. Nah, ini bisa kita copy ke jurnal kas masuk. Kita tambahkan list di sini kode akun. Kita bisa rapikan, ini kurang rapi, kita bisa rapikan ya. Kita delete saja selnya. Nah, ini. List kode akun sudah ditambahkan, kita bisa tambahkan di sini pakai data validation. Data
Ini list, source-nya ada di sini. Ya, begitu caranya. Kemudian tekan enter. Oke. Nah, nanti di sini akan muncul akun lain-lainnya. Ya, kemudian ini ya. Jadi ini tambahan saja. Karena nanti di PKM-nya saya juga akan menambahkan bentuk kas masuknya berupa apa? Apakah tunai ataukah lewat bank? Kalau lewat bank, bank yang rekeningnya nomor berapa, kemudian atau pakai cek gitu ya. Jadi menyesuaikan saja, ini tidak harus, yang penting kontennya seperti itu. Cuma untuk catatan, benar-benar ikuti prosedur akuntansi ya. Jadi bentuk jurnal di dalam akuntansi seperti apa diikuti. Karena itu kita akan nyaman gitu ya bekerjanya karena sesuai dengan standarnya. Untuk hal-hal lain sifatnya kondisional bisa ditambahkan. Kemudian ini sudah buku jurnal ini sudah terhubung dengan database. Kemudian bagaimana kita menghubungkan antara catatan yang ada di jurnal kas masuk dengan formulir bukti kas masuk. Supaya ketika kita membuat jurnal, formulirnya juga langsung jadi. Nah, caranya adalah ini, kita dari formulir yang sudah kita buat, ya. Nah, di situ sudah ini ya, seperti ini. Ya. Nah, ini NA sebenarnya. Nah, di sini cara menghubungkan catatan dengan dokumen itu dihubungkan dengan primary key. Letak primary key-nya ada di sini ya. Nanti di bukti kas masuk. Kalau dokumen Anda dokumen invoice, berarti nanti dihubungkannya pada nomor invoice. Kalau dokumen Anda dokumen purchase order, berarti menghubungkan antara rekapan purchase order dengan dokumen atau formulir purchase order itu ada di nomor purchase order. Ini kuncinya di sini ya. Nah, yang lain-lainnya ini kita isi dengan VLOOKUP. Oke, semuanya dengan rumus VLOOKUP. Ini ya. Oke, saya hapus dulu rumusnya. Kita mulai dari tanggal. Karena di sini letak primary key-nya, maka kita pakai VLOOKUP. Formula. Kemudian lookup and reference, VLOOKUP. Lookup value-nya ada di sel di mana nomor bukti kas masuk itu berada. Nah, supaya nanti saya tinggal mengcopy saja rumusnya, karena memang primary key-nya di situ letaknya. Ini untuk lookup value ini bisa dikunci, ya, menggunakan tombol F4